Ton, kamu ini kenapa? Kok nangis sambil ketakutan seperti itu? Sebetulnya saya itu melihat ribuan orang yang berada di Ka'bah ini berkepala babi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang pria yang melihat ribuan manusia berkepala babi tawaf di Ka'bah. Mengapa penyebabnya? Kok bisa seperti itu? Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Tidak sedikit jamaah umroh atau jamaah haji yang mengalami kejadian aneh pada saat di kota Mekah. Kejadian aneh ini bisa berupa kebaikan dan bisa juga berupa keburukan. Jika mendapatkan balasan yang tidak mengenakan pada saat di Mekah, maka itu sebuah teguran agar jamaah ini untuk segera melakukan taubat. Namun jika sebaliknya, jika diberi kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kebaikan pada saat di Mekah, maka jamaah tersebut supaya bersyukur pada saat diberi kemudahan di kota Mekah. Kisah ini diambil dari seorang pria yang bernama Tony. Tony ini adalah salah seorang anak dari salah satu pejabat yang melihat manusia berkepala babi tawaf di Ka'bah. Kejadian aneh tersebut diceritakan oleh mantan ajudan ayah dari Tony tersebut. Dia menceritakan bahwa sesampainya di Madinah, keluarganya ini mengalami kejadian aneh yang di luar nalar. Kejadian aneh itu berawal dari Tony tersebut. Tony ini mengalami sakit demam bahkan tak kunjung turun. Sudah dikasih obat, tetap demam. Ketika mau melaksanakan ibadah umroh, tiba-tiba demam. Tidak tahu mengapa kok bisa seperti itu. Namun pada saat sampai di kota Mekah, Tony ini melihat Ka'bah, namun dia menangis dan ketakutan. Dan bapaknya ini pun panik. Kemudian tanya kepada Tony, "Ton, kamu ini kenapa? Kok nangis sambil ketakutan seperti itu?" Lalu Tony ini pun diam dan tidak mau menjawab pertanyaan dari bapaknya sendiri. Tony hanya memendam sendiri, bahkan ketakutan sampai Tony tidak mau bilang ke siapapun kenapa dia bisa seperti itu. Setelah bapak Tony berhasil membujuk Tony agar Tony ini mau mengatakan hal yang sebenarnya, pada akhirnya Tony ini pun luluh. Akhirnya dia mau bercerita kepada bapaknya tersebut. Sebetulnya saya itu melihat ribuan orang yang berada di Ka'bah ini berkepala babi, Pak. Saya ini melihat manusia-manusia itu berkepala babi. Saya sangat takut. Saya sangat takut, dan kenapa kok saya bisa melihat seperti itu? Dan apa yang terjadi? Bapaknya Tony ini pun juga tidak percaya dan bahkan apa kok bisa seperti itu? Dengan kejadian tersebut, bapaknya Tony ini membawa Tony ke hotel tempat ia menginap. Di sana Tony bahkan mengurung diri, tidak mau melihat Ka'bah lagi. Lantas dengan kejadian itu, si Tony ini pun menangis dan tidak mau berhenti, bahkan dia sudah tidak ingin melihat Ka'bah lagi. Berbeda dengan cerita seorang nenek yang pada saat itu melaksanakan ibadah haji, namun ia sangat menyayangi kucing yang berada di Mekah tersebut. Kita sebut saja nenek itu bernama Siti. Nenek Siti ini sudah tua, uzur, dan bahkan lututnya ini sangat lemah. Namun dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, nenek Siti ini masih semangat meskipun
melaksanakan tawaf secara 7 kali dan bahkan bolak-balik dari Bukit Sofah ke Bukit Marwah. Nenek Siti ini didorong dengan menggunakan kursi roda dan membayar petugas untuk mendorong nenek tersebut. Walaupun Nenek Siti ini sudah tidak mampu untuk berjalan, tapi Nenek Siti ini sangat bahagia karena bisa melihat Ka'bah. Walaupun Nenek Siti ini sudah tidak kuat berjalan jauh, namun dengan satu amalan Nenek Siti ini yang ia melaksanakan sunnah Nabi, yaitu menyayangi kucing. Nenek Siti ini selalu memberikan makan kucing yang terlantar di jalan. Bahkan ketika Nenek Siti ini melihat kucing yang terlantar, sakit, tidak bisa mencari makan sendiri, nenek ini selalu memberi makan kucing, bahkan dibawa pulang ke rumahnya. Nenek Siti ini merawat kucing dari yang sakit hingga bisa sembuh. Walaupun kucing-kucing jalanan itu lemah, sakit, nenek ini pun bersemangat untuk merawatnya, bahkan dibawa pulang ke rumahnya. Dan bahkan yang menarik itu apa? Rumah Nenek Siti ini menjadi rumah rawat kucing, dan bahkan ketika ada kucing yang meninggal pun kucing tersebut dimakamkan di dekat rumah Nenek Siti tersebut. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan untuk pelajaran kita semua. Jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.